Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 13 jebakan catur di pembukaan Prancis ataupun biasa disebut dengan pertahanan Prancis ataupun French Defense. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Prancis Defense ataupun pertahanan Prancis itu diawali dari E4, E6. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Prancis. Dan D4, dan ini adalah variasi normal, D5, dan kuda ke C3, Paulsen variasi ataupun variasi Paulsen, kuda F6, mengancam pion 2 kali, dan gajah G5, langsung mengepin kuda. Dan inilah yang dinamakan Brun variasi. Dan gajah E7, langsung melindungi kuda, dan gajah pul kuda. Dan gajah pul gajah dan E5 mengancam gajah, gajah E7 dan menteri ke G4, langsung mengancam pion lemah di peta G7 teman-teman. Rokade pendek dan gajah ke D3 menyerang pion lemah di peta H7 dan kuda ke C6 dan kuda ke F3, kuda ke B4 mengancam gajah dan rokade panjang, dan kuda pul gajah dan beteng pul kuda, dan sekaligus mengaktifkan beteng untuk membantu menteri untuk menyerang di pertahanan raja. C5 dan pion pukul pion, gajah pukul pion, dan kuda ke E4 mengancam gajah dan pion di petak D5 itu sedang dipin oleh beteng teman-teman, dan dipastikan pion tersebut tidak berani memukul kuda. Dan gajah E7 juga mengontrol petak penting G5, dan kuda F ke G5 dan H6 dan H4. Nah teman-teman, tipe seperti ini tujuan putih untuk mengorbankan kuda tersebut untuk mengambil jalur H yang sudah dikuasai oleh beteng teman-teman. Dan menteri ke C7 mengancam pion. Dan tipe seperti ini ada kuda ke F6, skak. Nah teman-teman, coba kita kembali lagi tipe seperti ini. Nah tipe seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda, nah inilah yang diharapkan oleh putih teman-teman. Dan setelah pion pukul pion dan F6, langsung mengajak pertukaran pion dan beteng ke H8, skak, dan raja pukul beteng, menteri H4, skak, raja G8 dan G6 juga langsung mengunci di jalur raja teman-teman. Beteng F7 mencoba untuk mengorbankan dirinya, tetapi ini adalah hal yang sia-sia dikarenakan menteri H7 skak, raja ke F8 dan menteri H8 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah tipe seperti ini dijawab dengan menteri C7 dan kuda ke F6, skak. Juga tipe seperti ini mengorbankan kuda teman-teman. Dan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. G6 dan H5. Masih tetap sama tipe seperti ini. Putih mengorbankan kudanya. Dan jelas untuk membongkar di sayap raja teman-teman. Menteri ke E5 langsung mengancam pion yang sangat berbahaya ini. Dan kuda ke H7 juga melindungi pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila langsung dijawab dengan pion pukul kuda, maka di sini ada menteri pukul pion, raja H7 dan pion pukul pion, open skak, raja G8 dan G7, dan jelas ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. Menteri H2, dan ini adalah langkah sia-sia dikarenakan
Beteng pukul menteri dan tetap sama ancaman skakmat gajah D7 dan beteng ke H8 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah sebelumnya teman-teman. Nah di posisi seperti ini menteri ke E5 dan kuda H7 jelas melindungi pion yang sangat penting di petak F6 dan raja pukul kuda dan pion pukul pion skak dan pion pukul pion dan beteng pukul pion skak, raja pukul beteng dan beteng H3 skak, menteri H5 menutup dan beteng pukul menteri skak, pion pukul beteng dan menteri G7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana E4, E6, D4 dan D5 dan kuda ke C3 dan kuda ke F6 menyerang pion 2 kali dan E5, kuda F ke D7 dan menteri G4 menyerang pion lemah di petak G7 dan sekaligus untuk menghalangi gajah hitam berkembang, dan C5 dan gajah G5 mengancam menteri ke B6 mengancam pion lemah di petak B2 dan roket panjang untuk melindungi pion teman-teman. Dan setelah pion pukul pion, maka di sini beteng pukul pion dan kuda pukul pion mengancam menteri. Maka di posisi seperti ini kalian jawab terlebih dahulu kuda pukul pion juga mengancam menteri teman-teman. Dan menteri ke A5 mengancam pion di petak A2 sekaligus juga mengancam skak di petak E1 teman-teman. Dan menteri ke D1 jelas untuk menguasai jalur di file D, dan kuda B ke C6 mengancam beteng dan gajah ke B5 langsung mengorbankan gajah dan sekaligus menyerang kuda dan pion pukul kuda dan beteng pukul pion. Menteri ke C7 dan beteng ke D8 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini mau tidak mau menteri pukul beteng dan menteri pukul menteri skakmat teman-teman. Nah lihat di mana kuda itu sedang dipimpin oleh gajah, jadi kuda tidak dapat memukul menteri teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, di langkah yang ke-9 ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda misalnya, maka di sini ada menteri pukul gajah skak, menteri ke D8 dan menteri pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul menteri, maka kuda pukul menteri, dan ini sekaligus mengancam beteng teman-teman, dan pion pukul kuda dan beteng ke D8 skakmat. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini khusus buat pemain yang mencari hasil imbang ataupun draw, dimana E4, E6, D4 dan D5 dan kuda ke C3 dan gajah ke B4 langsung menyerang kuda dan E5, C5 dan A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Menteri C7 untuk menyerang pion lemah dan kuda F3 dan kuda ke E7 dan gajah D3 langsung menyerang pion lemah di petak H7. Kuda B ke C6 juga mengancam pion 2 kali dan roket pendek. Maka di posisi seperti ini teman-teman, gajah pukul pion skak, raja pukul gajah dan kuda ke G5 skak, raja G8 dan menteri ke H5. Dan ini ada ancaman skakmat di petak H7 dan beteng ke D8 dan menteri pukul pion. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang dari awal, di jebakan yang ketiga ini memang mencari hasil draw, dan raja H8 dan menteri H5 skak, dan terus menerus teman-teman, hasilnya akan draw teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat.
Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana E4, E6, D4, D5, kuda C3, gajah B4 juga menyerang kuda, dan gajah D2 dan pion pukul pion, dan menteri ke G4 menyerang pion di petak E4 dan juga G7, dan menteri pukul pion sekaligus melindungi pion dan roket panjang. Jelas untuk menguasai file D teman-teman. F5 mengancam menteri, dan gajah ke G5 juga mengancam menteri, dan menteri ke E5. Benteng ke D8 skak, dan raja F7. Kuda ke F3 mengancam menteri, dan menteri ke A5. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda, maka menteri pukul gajah, dan ini adalah ancaman skakmat teman-teman. Nah maka dari itu kita kembali lagi di langkah seperti ini, dan menteri A5 dan gajah ke B5, dan jelas ini ada ancaman skak teman-teman, dan kuda F6, dan di sini mengorbankan benteng dan sekaligus mengancam menteri, dan menteri H5 skak G6. Maka di seperti ini teman-teman ada kuda ke E5 skak. Nah teman-teman, coba kita kembali lagi di seperti ini. Apabila di seperti ini dijawab dengan raja E7, maka benteng ke E8 skak, raja ke D6, dan benteng ke D1 skak, dan kuda ke D5 menutup, dan gajah ke E7 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11 ini teman-teman. Nah di seperti ini, maka dari itu G6 dan kuda ke E5 skak, dan raja ke G7, dan menteri H6 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, di seperti ini apabila dijawab dengan raja E7, maka benteng ke E8 skak, dan benteng pukul benteng, dan menteri pukul pion skak, dan raja ke D6, dan kuda ke C4 skak, dan jalan satu-satunya bagi raja yaitu adalah raja ke C5, dan gajah ke G3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan berikutnya. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini kita memegang bidak hitam, di mana E4, E6, dan D4, D5, dan kuda ke C3, dan gajah ke B4 langsung menyerang kuda, dan menteri G4 menyerang pion lemah G7, dan kuda ke F6 mengancam menteri. Dan apabila menteri pukul pion, maka benteng G8, menteri ke H6, dan kuda pukul pion. Dan apabila menteri pukul pion mengancam benteng, maka benteng ke F8. Dan di seperti ini kuda masih terancam. Gajah ke D2, dan gajah pukul kuda, dan gajah pukul gajah, dan menteri ke F6 mengancam pion di petak F2. Kuda F3 memblokir jalur menteri, maka benteng H8, dan menteri terjebak, menteri pukul benteng, dan menteri pukul menteri. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di posisi yang ke-10 ini teman-teman. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan menteri H3 misalnya, maka simpel saja menteri pukul pion skak, raja D1, dan menteri pukul gajah skak, dan gajah E1. Kuda ke F2 skak dan mengancam menteri, dan raja ke D2, dan kuda pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam diunggulkan 2 perwira sekaligus, 1 menteri dan 1 kuda. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6,
Nah, teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini dimana kita memegang bidak putih lagi E4, E6, D4, D5, dan kuda ke C3, dan gajah ke B4, dan kuda ke E2. Dan pion pukul pion, dan di pos seperti ini kuda tidak dapat memukul pion dikarenakan sedang dipin oleh gajah. Dan A3, mengancam gajah, dan gajah pukul kuda, skak, dan kuda pukul gajah, mengancam pion, dan F5 untuk melindungi pion. F3 langsung mengajak pertukaran pion, dan pion pukul pion, dan menteri pukul pion, dan menteri pukul pion, dan menteri G3 mengancam pion di petak C7, dan kuda ke F6, dan menteri pukul pion mengancam beteng, menteri ke E5 skak, dan gajah ke E2 menutup, dan beteng G8 mengancam menteri, maka menteri ke H6, beteng G6 mengancam menteri, dan menteri ke H4, gajah ke D7, dan gajah G5 menyerang kuda 2 kali, dan gajah ke C6 menyerang pion lemah di petak G2, dan roket panjang. Gajah pukul pion sekaligus mengancam beteng, dan beteng H ke E1 juga secara tidak langsung mengancam menteri. Dan ada gajah terang putih juga bisa melakukan serangan pada beteng. Dan gajah ke E4 menutup jalur beteng, dan gajah ke H5 langsung menyerang beteng, dan kuda pukul gajah, dan beteng D8 skak, raja F7, dan menteri pukul kuda juga mengancam pion di petak H7, dan menteri G7 untuk melindungi pion. Maka di posisi seperti ini ada kuda pukul gajah dan pion pukul kuda, maka beteng F1 skak, dan menteri F6. Memang ini adalah jalan satu-satunya, teman-teman. Dan menteri pukul pion skak, beteng G7 menutup, dan beteng pukul menteri skak, raja E7, dan beteng ke F1 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah, di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan raja G7, maka gajah ke H6 skak, dan beteng pukul gajah, dan beteng G1 skak, beteng G6 menutup, dan beteng pukul beteng skak, pion pukul beteng, menteri H8 skak, raja F7, dan menteri ke F8 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah, teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini dimana E4, E6, D4, dan D5, dan kuda ke C3, dan gajah ke B4 langsung menyerang kuda, dan kuda ke E2, dan pion pukul pion, dan A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, dan kuda pukul gajah, F5 untuk melindungi pion, dan F3, dan pion pukul pion, dan menteri pukul pion, menteri ke H4 skak, maka G3 menutup, dan menteri pukul pion, dan gajah ke E3 mengancam menteri, menteri F6, dan roket panjang langsung menguasai jalur D, dan kuda ke C6, dan gajah ke B5 langsung mengepin kuda, dan gajah D7, H4, dan A6 mengancam gajah. Dan di posisi seperti ini kalian jawab terlebih dahulu beteng pukul gajah, dan setelah raja pukul beteng, maka gajah G5 mengancam menteri, menteri ke E5, dan beteng ke D1 skak, raja ke C8, dan gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah, dan menteri pukul pion mengancam beteng, beteng A7, dan beteng ke D8 skakmat, teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-17 ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di langkah yang ke-17 ini apabila dijawab dengan kuda ke F6, maka gajah pukul pion skak,
raja ke B8, dan gajah bul beteng. Dan ada ancaman skakmat teman-teman. Kuda ke E4, dan kuda bul kuda. Dan setelah pion pukul kuda, maka gajah bul pion. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih sudah unggul 2 gajah sekaligus. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini dimana E4, E6, D4, D5, dan kuda ke C3, dan gajah ke B4, dan gajah ke D3, dan kuda F6, dan gajah G5 langsung menyerang kuda, dan pion pukul pion, dan gajah pukul pion. C5 juga langsung menyerang pion 2 kali, dan kuda F3, pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Menteri A5 menyerang gajah sekaligus menambah tekanan pada kuda di C3 teman-teman. Dan di pos seperti ini gajah pukul kuda, dan gajah pukul kuda, skak, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion, skak, menteri D2 menutup, dan menteri pukul beteng, skak, raja E2, dan menteri pukul beteng, dan kuda pukul pion. Dan ini ada ancaman skakmat teman-teman. Dan gajah ke D7, dan kuda pukul pion, skak, raja F8, dan kuda ke E6, skak, dan pion pukul kuda, dan menteri ke D6, skak, dan raja G8, dan menteri G3, skak, dan raja F8, dan menteri G7, skak, raja E8, dan menteri ke E7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila kuda D7, maka menteri ke D6 juga ancaman skakmat, dan pion pukul gajah, dan kuda ke C7, skak, dan raja ke D8, dan kuda ke D5 juga ada ancaman skakmat teman-teman, dan beteng E8, dan menteri ke C7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di poin seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda, maka menteri ke D8, skak, menteri F7, menteri E7, skak, dan raja G8, dan menteri pukul pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan berikutnya. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-9 ini yaitu adalah E4, E6, D4, dan D5, dan kuda D2, dan pion C5, dan C3, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion, pion pukul pion, dan kuda pukul pion, gajah ke D7, kuda ke F3, gajah C6 mengancam kuda, dan gajah ke D3 juga melindungi kuda, kuda F6, dan kuda pukul kuda, skak, menteri pukul kuda, dan gajah ke G5 mengancam menteri, dan di poin seperti ini menteri terjebak. Dan apabila gajah pukul kuda, maka menteri C1. Jelas ini ada ancaman skakmat teman-teman. Dan apabila menteri pukul pion, dan menteri ke C8, skak, menteri D8 menutup, dan menteri pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-10. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-10 ini dimana E4, E6, D4, dan D5, dan kuda ke D2, dan C5, dan pion pukul pion, pion pukul pion, dan pion pukul pion, gajah pukul pion, kuda ke E2, dan menteri ke B6. Dan jelas ini ancaman skakmat teman-teman. Dan kuda ke C3 membuka ruang bagi raja, maka gajah pukul pion, skak, dan raja E2, dan menteri ke E3, skakmat teman-teman.
Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-7 ini, dimana di posisi seperti ini apabila kuda ke E4, dan ini memang langkah logis dikarenakan membuka ruang bagi raja dan pion pukul kuda. Dan setelah gajah E3, maka gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan kuda ke C6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah unggul 1 perwira kuda. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-11. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-11 ini dimana E4, E6, D4, dan D5, dan kuda ke C3, dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion, kuda ke D7, dan kuda ke F3, kuda G ke F6 langsung mengajak pertukaran kuda, dan kuda pukul kuda, skak, dan kuda pukul kuda, gajah D3, mengancam pion lemah di petak H7, dan gajah E7, dan menteri ke E2, dan rokade pendek, dan gajah G5, langsung menyerang kuda, B6, dan gajah pukul kuda, dan gajah pukul gajah, menteri ke E4, ancaman skakmat sekaligus mengancam beteng, G6, dan menteri pukul beteng, menteri ke D6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 perwira beteng, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-12 ini dimana E4, E6, D4, dan D5, dan kuda ke D2, dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion, dan kuda ke D7, kuda F3, dan kuda G ke F6, dan kuda F ke G5, dan gajah ke E7, dan kuda pukul pion, dan raja pukul kuda, kuda G5, skak, dan raja G8, dan kuda pukul pion mengancam menteri, menteri ke E8, dan kuda pukul pion juga mengancam beteng sekaligus menteri teman-teman. Tetapi di posisi seperti ini ada gajah ke B4, skak mat. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-13. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-13 ini dimana E4, E6, D4, dan D5, dan E5, dan pion C5, dan C3, dan kuda ke C6 mengancam pion 2 kali, juga kuda F3 melindungi pion, dan menteri ke B6, dan gajah D3, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion, gajah D7, dan rokade pendek, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, dan kuda ke C3, dan menteri pukul pion, beteng ke E1 mengancam menteri, dan menteri ke D6, dan kuda ke B5 mengancam menteri, dan gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, skak, raja ke D8, dan gajah ke E3, kuda ke E7, dan beteng ke C1. Dan di posisi seperti ini teman-teman, lihat 100% perwira dari putih itu sudah aktif, siap menyerang di pertahanan raja. Kuda ke F5 mengancam gajah, dan gajah C5 mengancam menteri, menteri ke F4, dan G3 mengancam menteri, menteri G5. Dan di posisi seperti ini putih memiliki langkah yang sangat cantik dengan menteri pukul pion, skak, pengorbanan menteri, dan pion pukul menteri, maka gajah ke B6, skak, dan pion pukul gajah, dan beteng ke E8, skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada request silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.